Kembali di Sapa Indonesia Pagi spesial Sumpah Pemuda atau peringatan Hari Sumpah Pemuda pada hari ini. Kita masih bersama Mbak Indah dan juga Mas Bayu di sini, dua pemuda-pemudi Indonesia yang mengharumkan nama bangsa dan berkontribusi. Dan tadi ceritanya sudah kita dengar dari Mbak Indah dan juga Mas Bayu. Nah, saya mau kembali ke Mbak Indah. Kenapa Papua? Tadi Anda mengatakan bahwa ada alasan pribadi yang membuat mungkin ya begitu cinta dengan tanah Papua dan kekayaannya dan bahkan sampai mau membawa ini ke seluruh negeri dan bahkan ke seluruh dunia. Kenapa Mbak Indah? Iya, jadi saya berpikir dulu kan banyak ya desainer-desainer yang senior itu yang show di luar negeri gitu ya. Tapi yang mereka bawa itu kan batik, tenun, lurik gitu ya. Terus saya perhatikan kenapa ya, padahal kan di Indonesia bagian timur, terutama Papua itu kan mereka memang Papua tidak punya batik ya, karena batik itu kan identik dengan Jawa ya. Tapi motif-motif yang ada di Papua itu kalau kita aplikasikan ke di atas kain itu kan keren juga gitu, bagus juga gitu. Terus itu menurut saya motif Papua itu kalau kita jadikan batik itu kan memang motifnya jadi lain daripada yang lain seperti itu. Ya, seperti itu. Alasan memang pernah tinggal di sana kah atau apa yang membuat nggak pernah sebenarnya, atau kedekatan ada cerita dengan Papua gitu nggak ada sebenarnya? Benar-benar berangkat dari kok ada kekayaan di Papua yang tidak terangkat, benar-benar dari situ aja Mbak Indah ya? Iya. Jadi memang sebelum saya bertemu dengan Ibu Dr. Rosalin ini, saya pun juga memang dengan Papua dan Borneo, fokus saya itu. Jadi Papua dengan Borneo. Makanya kemarin juga saya juga ada bawa juga Borneo juga gitu. Terus, nah makanya begitu kami berteman dengan Ibu Rosalin gitu, saya berpikir, nah beliau ini kan orang Papua ya gitu, dan beliau juga tokoh Papua juga gitu. Jadi saya diskusi dengan beliau, terus akhirnya saya juga membantu membranding beliau juga gitu. Nah, akhirnya ya gayung bersambut kita jadi kita berjalan bersama. Oke, menarik nih. Ini sumpah pemuda banget sih Mbak Indah nih. Jadi semuanya pelan tapi pasti terangkat nih budaya-budaya kita kali ini lewat fashion. Kalau Mas Bayu, saya tuh kepikiran ini, begitu hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, Mas Bayu dan teman-teman begitulah ya di UGM menciptakan, lepas dari ini menang lomba dan lain-lain, dan ini kan harus bisa diterapkan. Menerapkannya ke para petani, nah ini kan hal yang berbeda nih. Teknologi, pegang handphone aja mungkin mereka masih nggak semuanya gitu, sebutlah masih gaptek lah begitu. Bagaimana tuh agar ini benar-benar bisa dipakai sama mereka, bisa berguna buat mereka. Yang selama ini cuma ngelihat pakai alam, sekarang kita tanam gini, sekarang dibantu dengan alat, mau mereka atau gimana cara pendekatannya, Mas Bay? Ya, sebenarnya kami menciptakan teknologi ini juga ada misi sosialnya gitu ya. Jadi ini salah satu upaya untuk menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian. Karena kita tahu sendiri data dari, ini saya cerita filosofisnya. Jadi kenapa teknologi ini diciptakan, karena ya itu tadi untuk menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian. Karena data petani di Indonesia sendiri rata-rata usianya di atas 50 tahun gitu ya. Nah, 10 tahun ke depan tuh kalau nggak ada yang mau jadi petani, siapa yang akan menyediakan makan buat kita. Nah, salah satu cara untuk menarik gitu ya, untuk menarik minat anak-anak muda ini dengan teknologi gitu ya. Walaupun sekarang di luar tuh sudah banyak, ada yang menggunakan drone, kemudian juga ada yang traktor sekarang dijalankan dengan remote dan sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk menarik minat anak-anak muda ke dunia pertanian. Nah, kemudian terkait dengan sosialisasi yang tadi pendekatannya seperti apa, itu saya biasanya menggunakan cara dua hal. Yang pertama adalah setiap kami sosialisasi, kami mensyaratkan bahwa anggota keluarga dari si petani, entah itu anaknya, entah itu cucunya, entah itu ponakannya, itu harus ikut mendampingi si petani tadi. Itu yang pertama. Karena saya yakin gitu ya. Itu mereka lah yang mengoperasikan nanti dan lain-lain ya. Karena saya tahu bahwa anggota keluarga itu, apalagi dalam kondisi pandemik, mesti memegang smartphone gitu ya. Jadi petani nggak usah beli smartphone, tapi bisa menggunakan smartphone punya anaknya atau cucunya atau ponakannya lah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Karang Taruna di lokasi setempat, walaupun mereka bukan keluarga petani, mereka juga harus ikut serta gitu ya. Nah, itu caranya adalah kita iming-imingi gitulah, bahwa pertanian itu bisa kita menggunakan drone gitu. Yang drone sekarang kita gunakan hanya untuk foto, video dan sebagainya, ternyata bisa loh digunakan untuk pertanian. Nah,
untuk menjalankan drone ini kan ada pelatihannya, ada sertifikatnya. Nah, itulah yang kita iming-iming kepada kelompok Karang Taruna di lokasi setempat, sehingga mereka ada rasa untuk wah, saya pengen juga dong ke pertanian. Sebenarnya itu sih cara pendekatannya seperti itu sih. Oke, dan gimana itu? Mereka tertarik, mereka mau menjalankannya secara konsisten. Artinya teknologinya menarik nih anak-anak muda di desa-desa lah, bahasa saya begitu. Dari pengalaman Mas Bayu menerapkan ini semua. Ya, dari beberapa anak muda sekarang sudah mulai terjun ke dunia pertanian. Bahkan sekarang ada petani milenial dan di beberapa ada petani milenial, duta milenial, sekarang sudah banyak tuh. Kemudian juga ada agripreneurship dan sebagainya lah. Jadi memang sekarang sudah mulai berkembang, banyak sekali anak-anak muda yang terjun ke dunia pertanian gitu ya. Nah, ini salah satunya tuh dengan teknologi. Dan apa yang kami kembangkan ini adalah menjadi salah satunya saja. Teknologi yang di luar itu sangat banyak gitu ya. Dan itu. Nah, kalau misal dari contohnya seperti Mas Bayu ini, kalau dari anak mudanya mulai banyak yang tertarik masuk ke dalam pertanian, banyak nggak anak muda yang mulai tertarik untuk mengembangkan teknologi pertanian? Karena tampaknya ke depan teknologi pertanian ini akan semakin dibutuhkan juga gitu kan. Kita lihat tadi contohnya Mas Bayu kan diberikan, sudah ada traktor yang seperti drone gitu digerakkan dengan remote. Itu mungkin jangan kita ke arah sana juga tuh Mas Bayu. Ada nggak yang tertarik juga mengikuti langkah Mas Bayu ini? Banyak gitu. Banyak anak-anak muda sekarang banyak kok yang menciptakan yang lebih canggih pun juga banyak gitu. Jadi memang sekarang udah terlihat gitu bahwa pertanian juga semakin maju dan memang pertanian dengan smart ini menjadi masa depan lah, ke depan kita mau nggak mau harus seperti itu gitu. Ya, oke. Ya, ini buat Mbak Indah sama Mas Bayu ya dalam rangka Hari Sumpah Pemuda gitu. Mbak Indah sama Mas Bayu ini kan bagian dari passion atau kecintaan lah begitu. Mas Bayu dengan dunia pertaniannya, dengan ilmu yang dimilikinya di Fakultas Teknik begitu. Mbak Indah ini udah kecintaan lah itu mendesain dan segala macam Borneo dan Papua begitu. Menyangka nggak Mbak bahwa ini tuh ternyata bisa membangkitkan rasa nasionalisme gitu, Mas Bayu juga. Dan ternyata ini bisa menyentuh emosi kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Di momen-momen seperti saat ini sih begitu, mungkin nggak setiap hari gitu. Mbak Indah, menurut Anda kebayang nggak? Dan ternyata ini bisa menularkan nasionalisme seperti saat ini kita ngobrol, Mbak Indah. Betul, itu terbukti itu Mas Bayu, karena sesudah ada video itu banyak sekali yang follow saya. Itu saya lihat itu dari pemuda-pemuda Papua. Ya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga, itu banyak sekali. Ada 600 lebih yang follow saya. Nah, itu juga mereka juga komentar terus DM juga gitu. Mendukung gitu ya Mbak ya? Ya, sangat mendukung dan berterima kasih gitu bahwa saya walaupun bukan orang Papua tapi saya peduli dengan Papua seperti itu. Terus ada yang sangat menyentuh perasaan saya itu, ada salah satu mahasiswa yang belajar di Washington, dia tinggal di Washington, itu tuh diskusi dengan saya panjang lebar gitu mengenai tentang Papua. Terus dia juga sampai, Ibu, jujur saya waktu lihat Ibu saya nangis gitu. Jadi saya juga ikut ini. Iya, anak remaja itu masih pemuda Papua yang sedang belajar di Amerika. Ada dia DM ke saya gitu. Terus Ibu saya sampai nangis gitu. Ya itulah banyak sekali gitu yang dia juga tersentuh gitu kok. Papua akhirnya sekarang menjadi pusat perhatian dunia seperti itu. Oke. Wah, cerita-cerita menarik tuh ya, bahwa ternyata ini bangkit juga nasionalisme kita, rasa kecintaan kepada tanah air itu lewat karya-karyanya Mbak Indah. Kalau Mas Bayu punya cerita kayak gitu nggak, Mas Bayu? Karena ini apa yang Mas Bayu bayangkan begitu untuk para petani ini, merekrut juga anak-anak muda, sekarang udah diterapkan di banyak daerah begitu kan. Gimana itu respon mereka? Dan ini ya istilahnya apa ya, kalau zaman dulu orang mau menyebarkan agama lewat budaya, lewat wayang, ini lewat teknologi gitu. Menarik juga, Mas Bay. Iya, jadi ini pengalaman terkait dengan teknologi ini ya. Sekarang anak-anak muda itu banyak yang terjun ke dunia pertanian.
Dan ini juga membuka wawasan gitu ya. Mereka tuh ternyata Indonesia tuh sangat indah gitu, sangat kaya gitu, sangat kaya. Pertaniannya itu ya ini sebagai kayak jantung dunia lah gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang terjun ke dunia pertanian, siapa yang akan ngasih makan kita gitu. Nah, ternyata ini dengan adanya teknologi, anak-anak muda sekarang terjun ke dunia pertanian itu ternyata juga membuka bahwa sekarang itu pertanian itu ternyata tidak dalam tanda kutip, mohon maaf, tidak seperti yang dibayangkan dulu gitu ya. Bayangkan juga harus kotor-kotor, kemudian juga becek-becek gitu ya, dan setiap hari harus ke sawah dan sebagainya, tidak. Dan ternyata potensinya itu sangat besar di Indonesia. Itu yang akhirnya sekarang alhamdulillah banyak sekali anak-anak muda yang terjun ke dunia pertanian. Itu sih Mas. Potensinya ya. Memang harus disadari secara logika saja potensinya pasti akan semakin besar sebenarnya kan. Apalagi ini mungkin menariknya ya Mas Bayu, karena banyak mungkin yang merasa wah kalau masuk ke pertanian nggak menarik lah, saatnya masuk ke startup gitu ya sekarang ya. Mereka belum ketemu Mas Bayu. Untuk anak-anak mudanya gitu ya. Tapi kita jangan lupa loh, pertanian itu yang nggak akan pernah hilang ya Mas Bayu. Jadi karena kita akan terus makan kan. Jadi dan Indonesia dari dulu kan Indonesia itu ingin sekali bisa swasembada seluruh kebutuhan khususnya untuk pangannya gitu ya Mas Bayu. Setidaknya untuk negara agraris gitu. Jadi sebenarnya masih sangat menarik. Ini mungkin yang harus menjadi perhatian anak-anak muda kita ya Mas Bayu, bahwa jangan minder, jangan ragu-ragu gitu, tapi masuk ke pertanian itu dan serius di sini mengembangkan teknologi, mengembangkan sistemnya, peluangnya sangat ada Mas Bayu ya. Banyak sekali. Banyak sekali yang bisa dikembangkan gitu. Nah, bisa masuk dari mana kalau kita tanya nih kepada orang dari yang mempelajari pertanian, kira-kira apa yang akan dibutuhkan ke depan untuk pemuda-pemuda kita yang saat ini juga mungkin akan mempertimbangkan ke arah sana, gimana Mas Bayu? Iya. Kalau saya lihat tuh dari masalah-masalah simpel aja yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau misalnya sekarang yang terlihat yang paling gampang yang kelihatan kalau pagi atau siang itu kan kadang petani membunyikan orang-orangan sawah gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya terkait dengan hama burung gitu ya. Nah, gimana kita berpikir bagaimana itu dikembangkan secara teknologi. Jadi tidak perlu dengan membunyikan, tetapi dengan ada teknologi dengan suara atau apa yang itu bisa mengusir burung. Karena burung sendiri kan punya frekuensi ini ya, pendengaran. Gitu ya. Jadi begitu mendengar frekuensinya terganggu, itu kan dia akan lari. Nah, itu hal sederhana. Kemudian juga ada hama tikus gitu ya, yang menyerang tanaman padi. Nah, itu kita pecahkan bagaimana caranya teknologi ini untuk membantu petani dalam hal tadi hama tikus. Itu hal simpel kan gitu. Tidak perlu teknologi yang robotik segala macam kan enggak gitu. Tetapi itu simpel dan itu bisa diaplikasikan dan itu sangat berguna untuk petani. Dan teknologi contoh yang digunakan oleh Mas Bayu, dikembangkan oleh Mas Bayu dan teman-teman ini tidak hanya aplikatif di Indonesia, Mas Bayu? Ya, ada di beberapa negara juga. Bukan main ya. Bisa meluas sampai ke luar negeri juga. Sampai ke luar negeri juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa begitu bergunanya apa yang dirancang oleh Mas Bayu dan teman-teman begitu. Nah, di bagian-bagian akhir nih kita udah dari Mas Bayu sama Mbak Indah kan kita udah dapat inspirasi begitu ya. Kita pengen sedikit kemudian di bagian akhir ini bagi Mbak Indah apa makna setiap kali lah ya, nggak hanya Hari Sumpah Pemuda hari ini begitu Mbak Indah. Apa pesan yang bisa disampaikan ke pemuda-pemudi yang kebetulan nonton Sapa Indonesia Pagi, kita ngobrol pagi ini, apa yang Mbak Indah ingin sampaikan agar mereka mencintai seujung-ujung kuku lah, apa yang seperti Mbak Indah contohkan, mencintai Borneo dan Papua, ternyata itu kemudian mengangkat juga Indonesia. Siapa kan nggak ada yang mengira begitu, itu berjalan apa adanya. Apa pesan-pesan dari Mbak Indah dan Mas Bayu nih untuk pemuda-pemudi kita di Hari Sumpah Pemuda ini? Mbak Indah dulu. Oke, jadi momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini merupakan momentum yang penting ya untuk semakin kita memperteguh rasa kebangsaan kita, para pemuda Indonesia, terutama yang dari Aceh sampai Papua ya. Dan saya juga banyak sekali yang DM ke saya, terutama pemuda-pemuda Papua itu gitu pun, bagaimana kita untuk kedepannya seperti apa. Saya hanya menyampaikan kepada mereka itu apa yang saya lakukan selama ini gitu. Jadi apapun itu pekerjaan kamu, apapun yang kamu lakukan dengan hati, welas asih dan sabar. Saya bilang gitu, karena hanya itu kuncinya gitu. Dan jangan lupa bahwa Papua itu tetap bagian dari Indonesia. Jadi kalian jangan salah itu bahwa
dari Aceh hingga Papua itu sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga dan merawat memperteguh rasa kesatuan Indonesia dan rasa persatuan anak bangsa dan sebagai demi tegaknya NKRI Indonesia. Oke, makasih Mbak Indah, itu pesannya menarik sekali. Kita selalu menjadi satu bagian. NKRI harga mati katanya. Kalau Mas Bayu, Mas punya pesan apa? Mungkin ada nih yang masih ragu-ragu bertani di Indonesia, anak muda, jangan ragu-ragu. Ini saatnya jangan. Mas Bayu. Jadi kalau pesan saya sih jangan takut ke dunia pertanian gitu ya. Pertanian ini adalah tulang punggung kita gitu. Jadi jantung kita lah. Kalau misalnya tidak ada anak-anak muda yang terjun ke dunia pertanian, ya tadi saya sampaikan 10 tahun, 20 tahun lagi siapa lagi yang akan menyediakan makan bagi kita. Dan ingat, pandemi itu yang paling stabil kondisinya adalah pertanian. Semua orang, karena apa? Semua orang butuh makan gitu ya. Jadi di semua sektor mungkin tidak jatuh atau tidak berkembang, tetapi sektor pertanian tetap stabil bahkan meningkat. Sehingga di momen inilah sebenarnya waktu yang tepat anak-anak muda jangan takut untuk terjun ke dunia pertanian, karena pertanian itu menarik gitu ya. Pertanian itu bisa juga dengan teknologi gitu. Itu yang paling penting. Sehingga jangan takut ke dunia pertanian. Ya, terima kasih. Iya. Oke. Pandemi seperti apa kan kita tetap makan ya. Jangan berpikir bertani itu ketinggalan zaman. Enggak. Justru kita itu sekarang bertani. Lihat aja negara-negara yang maju pertaniannya juga menggunakan teknologi. Iya. Indonesia mungkin sekarang masih sedikit tertinggal. Di sini perannya anak-anak muda seperti saya sama Timothy masih muda juga loh, Mas Bay sama Mbak Ida. Semangatnya. Catatannya masih mudaan saya ya, jangan lupa ya. Kita ngobrol pagi ini saya senang karena Mbak Indah sama Mas Bayu banyak memberikan percikan-percikan semangat buat saya, buat Timothy. Saya berharap buat pemirsa Sapa Indonesia juga pagi ini semangat lagi untuk mencintai negeri ini. Lewat pekerjaan apapun yang dilakukan, tekuni itu kita pasti berguna bagi bangsa dan negara, ya kan Tim? Jadi kalau yang itu Mbak Indah sama Mas Bayu. Iya, dari keduanya saya sih melihatnya seperti kata Mbak Indah tadi ya. Memang harus ada unsur itu ya, ada unsur kecintaan gitu Mbak Indah. Terhadap sesuatu itu harus ada unsur kerja kerasnya. Itu nggak terlepas lah. Mbak Indah juga pasti mendesain segala macam itu makan waktu. Mas Bayu juga perlu proses dan yang terakhir Mas Bayu juga kalau coba ini kok gagal ya, dicoba lagi, nggak patah semangat. Dan yang terakhir itu yang kadang-kadang di era yang serba cepat ini Mbak Indah, Mas Bayu, kesabaran tadi kata Mbak Indah. Sabaran itu kadang-kadang terluput tuh. Jadi ya kita pemuda yang bersemangat dengan semangat yang bergelora, tapi jangan lupa kesabaran juga itu harus dimiliki ya pada saat kita mau. Oke. Mbak Indah sama Mas Bayu, terima kasih ya waktunya dan cerita-ceritanya. Terus berkarya dan mudah-mudahan dapat penghargaan, dapat pujian sudah biasa. Tetapi mudah-mudahan ini semua bisa langgeng terus, konsisten. Dan terus berguna bagi siapapun yang menggunakan desainnya, teknologinya Mas Bayu dan lain-lain. Terima kasih sudah menginspirasi kita di Indonesia. Kita jumpa lagi kapan-kapan ya, Mbak Indah sama Mas Bayu. Sehat-sehat terus Mbak Indah, Mas Bayu, sukses ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Terima kasih.